Halo semua, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan yang tidak terbatas dan senantiasa selalu dianugerahkan rezeki yang sangat melimpah. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang cukup memprihatinkan di mana ada sebuah gesekan yang terjadi antara seorang remaja dan satu keluarga di Provinsi Kalimantan Timur. Peristiwa tersebut kemudian menjadi sebuah tragedi yang tidak akan pernah terlupakan sebab satu keluarga yang terdiri dari 5 orang itu ditemukan dalam keadaan yang sudah tidak bernapas. 2 dari korban bahkan masih berusia di bawah 5 tahun dan 1 orang kepala keluarga tentu mengalami luka yang paling parah di antara semuanya. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian tersebut ternyata dilakukan oleh seorang pria yang masih berusia sekitar 15 tahun. Dia seorang diri masuk ke dalam rumah korban hingga dengan secepat kilat menghabisi mereka menggunakan sebuah parang. Dalam kesaksian si pelaku di hadapan petugas kepolisian, pemicu atas kejadian tersebut ternyata sebuah problematika kisah asmara antara dia dengan salah satu korban. Hingga karena hubungan mereka tidak disetujui oleh kedua orang tuanya, si pelaku merasa sangat sakit hati dan tindakan itu sebagai cara untuk membalaskan rasa dendamnya. Dalam melakukan aksi tersebut, si pelaku ternyata sempat mengkonsumsi minuman keras sebelum datang ke rumah korban. Dalam keadaan setengah tersadar, dia melakukan tindakan itu secara membabi buta. Salah satu korban bahkan ditebas menggunakan sebuah parang sampai terbelah kepalanya menjadi 2 bagian. Sementara 2 anggota keluarga yang lain, yaitu seorang ibu dan anak gadisnya, diruda paksanya secara bergantian. Lalu bagaimana kisah selengkapnya mengenai asal mula kejadian itu bisa terjadi? Dalam kesempatan kali ini saya akan membahasnya secara keseluruhan dan mengungkapkan beberapa fakta atas kejadian yang sebenarnya terjadi. Sebuah prolog dari kisah yang tentu sangat mengejutkan banyak orang, terlebih hal ini dilakukan oleh seorang pelajar yang masih duduk di bangku kelas 2 sekolah menengah atas. Hingga apa yang dilakukannya sungguh di luar dari batas rasional, dan satu fakta yang mengejutkannya lagi bahwa pelaku melakukan itu karena dipengaruhi minuman keras. Semoga dari kisah ini kita semua bisa mengambil banyak pelajaran yang terkandung di dalamnya. Dan saya juga ingin menegaskan bahwa kronologis yang saya ceritakan adalah hasil dari beberapa informasi yang didapatkan di banyak surat kabar nasional. Sebelum saya akan masuk ke dalam kronologis dari kisah ini, saya terlebih dahulu akan menceritakan latar belakang dari kehidupan korban. Satu keluarga yang terdiri dari 5 orang tersebut tinggal di Desa Dusun 5 di Kecamatan Babulu di Kabupaten Pasir Utara di Provinsi Kalimantan Timur. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Bapak Waluyo selaku kepala keluarga itu adalah seorang pengusaha di desa tempat tinggalnya. Dia dikenal memiliki kepribadian yang pendiam dan jarang bersosialisasi dengan para warga di sekitar. Sementara itu, Waluyo ternyata menikahi istrinya Sri Winarsi sejak 10 tahun yang lalu. Dia memiliki seorang anak tiri yang bernama Risna Jelitasari yang berusia sekitar 14 tahun. Kehidupan satu keluarga itu terbilang berjalan dengan sangat harmonis di mana Waluyo bersama istrinya tidak pernah mengalami permasalahan ekonomi dan ketiga anaknya juga tidak pernah kekurangan kasih sayang dari mereka. Sementara itu, Waluyo sebagai ayah sambung dari Risna juga tidak pernah membedakan anaknya satu sama lain. Dia bahkan bersikap lebih protektif sebab anak gadisnya itu sudah menjadi remaja yang tanggung. Sikap yang ditunjukkan oleh Waluyo bahkan cenderung sangat keras. Dia tidak pernah mengizinkan putri sambungnya itu untuk bermain ataupun nongkrong di sembarang tempat. Waluyo sempat berkata bahwa zaman sekarang sudah sangat tidak terkendali, maka hal itu yang mendasarinya untuk ekstra ketat dalam menjaga Risna sebagai seorang anak gadis. Hingga karena sikap yang ditunjukkan oleh Waluyo tersebut, Risna kemudian harus dipaksa putus dengan seorang pria yang masih satu desa dengannya. Pria itu bernama Junaidi dan masih berstatus seorang pelajar di bangku kelas 2 di sekolah menengah kejuruan. Awalnya Risna tentu tidak terima dengan setiap pengekangan yang dilakukan oleh bapak sambungnya. Dia ingin hidup bebas dan memilih jalannya sendiri. Akan tetapi karena Waluyo bersikap lebih keras terhadapnya, hingga akhirnya menuruti semua hal yang diperintahnya tersebut. Namun sayangnya keputusan dari bapak Waluyo yang melarang anaknya untuk berpacaran. Hal itu memiliki dampak secara nyata kepada Junaidi. Dia tentu merasa tidak terima bahwa kisah cinta mereka harus dipisahkan dengan begitu saja.
Junaidi, pria yang baru berusia 15 tahun tersebut, sempat memohon kepada Risna untuk berpikir ulang. Dia mengatakan bahwa rasa cintanya sudah sangat mendalam dan perpisahan ini sungguh sangat menyakitkan. Akan tetapi keputusan Risna sudah bulat karena perintah bapak sambungnya. Dirinya bahkan sempat berkata bohong bahwa dia sudah punya pacar yang baru. Dari sini rasa dendam yang begitu membara kemudian terlintas di dalam benaknya. Junaidi berpikiran bahwa dia sudah memberikan seluruh hatinya kepada Risna. Namun dia malah membalasnya dengan rasa sakit yang sangat menyakitkan. Junaidi kemudian membenci Risna dan satu keluarganya. Di dalam hatinya dia berpikir bahwa karena dirinya adalah orang yang susah makanya ditolak dengan begitu saja. Hubungan Junaidi bersama Bapak Waluyo kemudian semakin memanas. Permasalahan yang sepele di antara keduanya sempat menimbulkan percikan api yang membara. Menurut keterangan yang saya dapatkan, Junaidi sempat bersitegang dengan Bapak Waluyo mengenai persoalan kotoran ayam. Junaidi memprotes bahwa kotoran itu sangat mengganggu dan Bapak Waluyo harus memindahkan kandangnya di sana. Akan tetapi sikap yang ditunjukkan oleh Junaidi sangat tidak sopan. Bapak Waluyo kemudian terpancing emosi dan keduanya terlibat adu argumen yang cukup sengit. Bapak Waluyo merasa bahwa peternakan ayamnya itu tidak pernah diprotes oleh warga yang lain dan Junaidi seolah punya tendensi yang lain terhadapnya. Hingga akhirnya keduanya kemudian memiliki intensitas emosi yang cukup mendalam. Junaidi tetap berpikiran untuk membenci Bapak Waluyo karena sudah melarang anak sambungnya untuk berpacaran dengannya. Rasa sakit hati yang dirasakan oleh Junaidi ternyata berimbas pada lamunannya di sepertiga malam. Dia seolah tidak bisa melupakan penolakan dari Risna dan itu cukup membuat harga dirinya jatuh sebagai seorang laki-laki. Dari kejadian ini, Junaidi juga sering mengkonsumsi minuman keras. Dia melebur dirinya menjadi satu dengan rasa kecewa yang luar biasa hebat. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Bapak Waluyo adalah sebagai antisipasi terhadap pergaulan bebas. Terlebih Risna Jenitasari masih berusia di bawah umur dan belum pantas untuk memiliki hubungan dengan seorang pria. Sayangnya pengekangan yang dilakukan oleh Bapak Waluyo disalahartikan oleh Junaidi. Remaja tanggung tersebut berpikiran bahwa karena dia orang yang miskin, maka keluarga dari Risna menolaknya karena status sosial tersebut. Singkat cerita, pikiran busuk yang berada di dalam hati Junaidi kemudian berdampak secara keseluruhan pada psikologisnya. Remaja itu bahkan sering merasakan emosi yang tidak terkendali. Dan rasa sakit hatinya seolah semakin menjadi-jadi. Terlebih ketika dia tidak sengaja melihat Risna yang sedang duduk di teras rumahnya, bayangan akan cinta tulus yang disia-siakan kemudian selalu menghantuinya. Junaidi bahkan mengubah rasa sayang itu menjadi sebuah kebencian. Di dalam hatinya bisikin iblis selalu mengganggunya untuk melakukan tindakan sebagai upaya pembalasan dendam. Kemungkinan besar hal yang dirasakan oleh Junaidi adalah dampak kurangnya perhatian dari kedua orang tuanya. Dia seolah menjalani hidupnya seorang diri dan ketika tertimpa masalah batin, dia selalu memasukkannya ke dalam hati dan tidak berpikiran dengan sudut pandang yang luas. Psikologis yang rumit kemudian akhirnya terjadi di dalam diri Junaidi. Dampak minuman keras juga menambah parah atas apa yang dia rasakan. Hingga satu momen di dalam hidupnya itu kemudian terjadi. Saat itu dia diajak oleh beberapa temannya untuk nongkrong dan mereka menenggak beberapa botol minuman hingga obat-obatan yang terlarang. Awalnya dia mengkonsumsi itu semua sebagai upaya untuk menenangkan diri. Akan tetapi ketika dia sedang dalam keadaan yang setengah tersadar, bisikin iblis malah berbisik ke telinganya untuk segera melakukan tindakan pembalasan dendam atas segala rasa sakit yang selama ini dia rasakan. Junaidi selanjutnya berpamitan kepada teman-teman yang lain dan kemudian mengambil sebilah tajam yang berada di rumahnya. Dalam keadaan yang sehabis menangga minuman keras tersebut, Junaidi seketika sudah tidak berpikiran atas logika yang benar dengan hidupnya. Hingga dalam keadaan yang tegak berdiri dan menantang, Junaidi kemudian langsung menuju ke rumah Bapak Waluyo sambil membawa parang. Ketika itu Junaidi kemudian mematikan listrik dari rumah Bapak Waluyo. Dia ingin memberikan kejutan pada keluarga tersebut ketika dirinya berhasil masuk ke dalam. Hingga setelah listrik itu padam, Junaidi kemudian menunggu Bapak Waluyo untuk membuka pintu rumahnya.
Sementara itu, di dalam rumah, keluarga Bapak Waluyo seketika terkejut sebab lampu di rumah mereka tiba-tiba saja padam. Dan kedua anaknya yang masih kecil sempat menangis karena ketakutan. Ibu Sri Winarsi kemudian menenangkan mereka dan menyuruh suaminya untuk memeriksa keluar. Sesampainya tepat di daun pintu, Bapak Waluyo seketika terkejut dengan serangan yang dilancarkan dalam kegelapan tersebut. Dia bahkan tidak sempat melakukan perlawanan. Menurut keterangan dari Junaidi di kantor kepolisian, ketika itu dia tidak sempat menghitung jumlah tebasan yang dilancarkan kepada Bapak Waluyo. Namun tiba-tiba saja dia langsung tidak berdaya dengan noda merah yang cukup banyak di tubuhnya. Hingga setelah melumpuh satu kepala keluarga itu, Junaidi kemudian segera masuk untuk melanjutkan aksi yang akan dia lakukan. Junaidi seperti seorang manusia yang sudah berubah menjadi jelmaan iblis. Pembalasan dendam tersebut kemudian membuat Junaidi menyerang mereka secara membabi buta. Bercak merah seketika langsung mengucur deras dari 4 orang yang lainnya. Ibu Sri Winarsi bersama 3 orang anaknya kemudian harus merasakan serangan yang begitu nyata adanya. Setelah memastikan bahwa keempat orang yang berada di dalam rumah itu sudah tidak lagi bernapas, Junaidi kemudian kembali menghampiri Bapak Waluyo yang sedang terkapar di bawah daun pintu. Dia kemudian kembali menyabetkan parangnya. Hal itu ditujukan untuk memastikan bahwa Bapak Waluyo sudah tidak lagi bernyawa. Setelah semua manusia yang berada di dalam rumah tersebut berhasil dibinasakan, Junaidi ternyata tidak serta-merta mengakhiri penderitaan dari mereka yang sudah berpindah alam. Ketika itu Junaidi membuka celana dari mantan pacarnya, dia kemudian memasukkan segala rasa frustasinya tersebut ke lubang itu. Hal yang tidak pernah dia nikmati akhirnya kini dia rasakan. Junaidi benar-benar melakukan itu dengan gairah yang sangat tidak terkendali. Hingga karena rasa penasaran itu kemudian masih memuncak tinggi, Junaidi akhirnya beralih untuk menikmati tubuh Sri Winarsih yang memang memiliki postur tubuh yang lebih besar. Junaidi merobek seluruh lubang dari kepemilikan mereka berdua. Dia seolah mengubah dirinya menjadi seorang binatang dalam satu malam. Singkat cerita, semua pembalasan dendam itu akhirnya berhasil dirinya lakukan. Junaidi kemudian duduk sambil melamun dan memikirkan rencana dalam melakukan sandiwara atas apa yang sudah terjadi. Ketika itu Junaidi kemudian pulang ke rumah dan menemui kakak kandungnya. Saat itu dia langsung bercerita bahwa telah bertarung dengan 10 orang yang berada di rumah Bapak Waluyo. Dia berkata bahwa semua orang itu kedapatan telah masuk ke dalam rumah tersebut secara paksa dan melakukan eksekusi terhadap satu keluarga di sana. Junaidi kemudian melanjutkan bahwa dia yang pertama kali memergoki 10 orang itu, hingga karena kalah jumlah dia kemudian membiarkan semuanya untuk melarikan diri. Mendengar kesaksian yang disampaikan oleh adiknya, kakak tersebut kemudian langsung melaporkan atas kejadian itu kepada ketua rukun tetangga. Hingga berselang setengah jam kemudian puluhan anggota kepolisian sudah datang ke rumah Bapak Waluyo. Dalam pikiran dari para warga sekitar, Junaidi seketika berubah menjadi pahlawan karena dengan gagah berani melakukan perlawanan kepada 10 orang yang memaksa masuk ke rumah Bapak Waluyo. Akan tetapi sayangnya hal itu hanya bertahan selama setengah hari sebab pihak kepolisian menemukan kebohongan atas setiap keterangan yang disampaikan oleh Junaidi. Hingga dari penyelidikan yang petugas lakukan secara sistematis, Junaidi ternyata adalah dalang atas aksi di rumah Bapak Waluyo. Menurut keterangan yang saya dapatkan, kejadian ini sebenarnya masih dalam proses penyelidikan yang lebih mendalam. Dan Junaidi sudah resmi ditahan di kantor kepolisian di wilayah hukum di Provinsi Kalimantan Timur. Dia terbukti didakwa bersalah dan akan menjalani serangkaian peradilan di pengadilan, namun vonis awal yang diberlakukan adalah hukuman selama seumur hidup di dalam penjara. Namun sayangnya karena status pelaku masih berusia di bawah umur, hukuman yang diterapkan akan menyesuaikan hak asasi perlindungan anak. Sebuah prolog dari kisah yang cukup memilukan di mana seorang remaja tanggung ternyata menjadi dalang atas apa yang terjadi kepada satu keluarga tersebut. Saya tidak bisa membayangkan apa yang ada di pikiran Junaidi setelah melakukan eksekusi tersebut, kemungkinan besar karena pengaruh minuman keras dan menjadikan pikirannya menjadi tidak rasional. Semoga dari kisah ini kita semua mendapat pelajaran yang penting di dalamnya, dan saya berharap kejadian serupa tidak akan pernah terulang kembali di kehidupan kita maupun keluarga terdekat kita.
Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Berikan dukungan kepada admin dengan menekan tombol suka dan tuliskan pendapatmu di bawah kolom komentar.